balik lagi nih sama aku. Kemarin kan kita udah membahas tentang apa sih itu verbal, phrases. Nah, untuk sekarang kita akan membahas tentang clauses. Nah, ada apa aja? Kita simak videonya. Oke, sebelumnya jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel ini supaya channel ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Oke, yuk kita bahas bersama. Oke everyone, kita akan belajar tentang apa sih itu klausa dalam bahasa Inggris. Jadi, klausa adalah kelompok kata yang memiliki subjek dan predikat atau verb. Nah, klausa ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah independent clause atau klausa yang bisa berdiri sendiri. Nah, yang kedua ini ada dependent clause atau klausa yang tidak bisa berdiri sendiri. Oke, di sini ada contohnya, yaitu yang independent, she runs every day. Nah, yang dependent itu because she is tired. Untuk penjelasannya, kita lanjut lagi. Klausa dibagi menjadi dua, ada main clause, ada sub clause. Oke, yang pertama dulu ada main clause, atau dalam bahasa Indonesia kita bisa kenal dengan induk kalimat. Oke, di sini susunannya sama, yaitu ada subjek, kemudian verb. Untuk main clause ini dia bisa berdiri sendiri. Kalau kita tambah tanda baca, misalnya titik, dia sudah menjadi sebuah kalimat atau sentence. Karena di sini kita belajar klausa, jadi tidak ada tanda bacanya. Untuk main clause ini dia independent atau bisa berdiri sendiri. Tanpa anak kalimat pun dia sudah bisa kita pahami. Contohnya, she runs every day. Dia berlari setiap hari. Kemudian yang kedua ada sub clause atau anak kalimat. Nah, untuk susunannya dia ada conjunction atau kata hubungnya. Kemudian diikuti dengan subjek dan verb. Nah, untuk sub clause ini dia tidak bisa berdiri sendiri atau bisa disebut dengan dependent clause. Jadi, ketika kita mau membuat sebuah kalimat, dia harus mengikuti induk kalimatnya. Oke, contohnya ada because she is tired. Because di sini sebagai conjunction atau kata hubung, she kemudian dia sebagai subjek, is sebagai verb, dan tired sebagai CS-nya. Kalau kita mau menggunakan ini karena dia lelah, kenapa? Kita kan belum tahu ya. Jadi kenapa dikatakan sebagai dependent clause? Karena kita belum bisa mengetahui maksud dari kalimat tersebut. Jadi dibutuhkan yaitu main clause tadi supaya menjadi sebuah kalimat yang pas dan bisa kita pahami. Oke, next kita lanjut ke jenis-jenis clause dalam kalimat. Di sini ada 3, yaitu yang pertama ada noun clause, dia berfungsi sebagai noun atau kata benda. Nah, yang kedua ada adjective clause, jadi dia itu berfungsi menjelaskan si noun-nya itu atau mensifati si noun. Nah, yang ketiga ada adverb clause, dia menjelaskan verb, adjective atau adverb. Oke, kita langsung saja membahas satu-satu. Oke, sekarang kita akan membahas tentang yang pertama yaitu noun clause. Noun clause adalah klausa yang berfungsi sebagai kata benda, dapat menjadi subjek, objek, atau pelengkap. Biasanya diawali oleh that, what, who, whom, whether, why, how. Oke, kita langsung saja ke contoh yang pertama yaitu what you said is true. Apa yang kamu katakan itu benar. Nah, di sini noun clause-nya itu sebagai subjek ya. Nah, sebelumnya kita harus mencari kata kerja yang asli. Nah, kata kerja yang asli adalah is. Nah, is itu kata kerja yang asli, selanjutnya true itu sebagai objeknya. Nah, kumpulan kata sebelum kata kerja itu adalah termasuk subjek. Nah, semua subjek itu termasuk dengan noun. Lalu, noun clause itu terdiri dari subjek dan juga verb. Oke, kita cari saja di sini subjeknya yang mana. Oke, subjeknya adalah you dan verbnya adalah said. What di sini sebagai awalan. Seperti yang sudah disampaikan tadi, biasanya noun clause itu diawali oleh that, what, who, whom, whether, why, dan juga how. Di sini termasuk noun clause yaitu what you said. Apa yang kamu katakan. Oke, lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua yaitu I don't know what she wants. Ini sebagai objek. Nah, kita lihat dulu. Yang I itu sebagai subjek, dan know-nya sebagai verb. Nah, kumpulan kata setelah kata kerja itu termasuk objek. Nah, semua objek itu termasuk noun. Sedangkan noun clause itu terdiri dari subjek dan juga verb. Nah, di sini what itu menjadi awalan. Nah, she
itu sebagai subjeknya, sedangkan what itu sebagai verbnya. Jadi what she wants itu sebagai noun clause yang berperan sebagai objek. Next kita lanjut, ada adjective clause. Adjective clause adalah klausa yang berfungsi sebagai kata sifat atau dia berfungsi untuk menjelaskan si noun. Biasanya diawali dengan who, whom, was, which, dan juga that. Nah, kita langsung saja ke contohnya. Oke, contohnya ada the umbrella which has a broken handle is mine. Nah, di sini yang digarisbawahi itu mulai dari which has a broken handle. Nah, kita cari dulu kata kerja yang asli. Kata kerja yang asli adalah is, mainnya sebagai objek. Nah, sebelum kata kerja itu adalah termasuk dengan subjek. Nah, di sini pertama itu dijelaskan ada the umbrella. Jadi, otomatis which has a broken handle itu menjelaskan umbrellanya tadi. Jadi, adjective clause-nya adalah which has a broken handle. Oke, selanjutnya yaitu adverb clause. Adverb clause adalah klausa yang berfungsi sebagai kata keterangan, menjelaskan waktu, sebab, tujuan, syarat, dan lain-lain. Nah, adverb clause itu biasanya menggunakan kata penghubung seperti because, although, if, when, side, unless, after, before, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kita akan menjelaskan tentang kind of adverb clause atau jenis-jenis dari adverb clause. Di sini ada 8, yaitu yang pertama menjelaskan waktu, yang kedua menjelaskan tempat, yang ketiga menjelaskan tujuan, yang keempat menjelaskan klausa atau ada pada anak kalimat, yang kelima menjelaskan kondisi, yang keenam menjelaskan hasil, yang ketujuh itu menjelaskan perbandingan, dan yang terakhir itu menjelaskan anggapan atau konsesi. Oke, karena ada banyak sekali jenis-jenis dari adverb clause, khusus part ini kita akan menjelaskan 2 saja, yaitu adverb clause yang menjelaskan tempat dan juga adverb clause menjelaskan tentang waktu. Apa aja contohnya? Yuk kita bahas bersama. Kita langsung saja ke contoh yang pertama, yaitu adverb clause of place. Jadi menerangkan tempat. Nah, otomatis kan kalau tempat kita pasti bertanya-tanya kan, di mana? Nah, untuk mencari adverb clause-nya, kita bisa mengidentifikasi kalimatnya seperti ini. Contohnya, I have put it where I can find it again. Saya telah meletakkannya. Di mana saya bisa menemukannya lagi? Nah, di sini sudah bisa terjawab ya. Jadi, where I can find it again itu termasuk ke adverb clause karena di mana saya bisa menemukannya lagi itu sudah menjawab pertanyaan dari di mana. Oke, kita langsung ke yang kedua, yaitu he led the caravan wherever he wanted to go. Dia memimpin kafilah itu kemanapun dia ingin pergi. Nah, untuk menjawab pertanyaan di mana tempatnya? Nah, wherever he wanted to go, kemanapun dia ingin pergi. Jadi itu yang termasuk adverb clause. Oke, selanjutnya yaitu adverb clause of time. Jadi menjelaskan keterangan waktu. Nah, kalau waktu nih, kira-kira pertanyaannya apa? Benar sekali. Kapan? Jadi kita harus bisa menjawab pertanyaan dari kapan kalau menanyakan tentang waktu atau menyebut keterangan waktu. Langsung saja ke contohnya, yaitu ada before you go, bring me some water. Sebelum kamu pergi, bawakan aku sedikit air. Nah, pertanyaannya tadi, kapan? Nah, before you go, sebelum kamu pergi, itu termasuk ke adverb clause of time. Oke, contoh yang selanjutnya, I will do it when I think fit. Aku akan melakukannya ketika aku merasa itu tepat. Nah, untuk menjawab pertanyaannya, kapan? Ketika aku merasa itu tepat. Jadi, when I think fit itu termasuk ke adverb clause. Oke, last terakhir. Don't talk while she is singing. Jangan berbicara saat dia sedang bernyanyi. Nah, untuk menjawab pertanyaan kapan, kita cari di sini ada while she is singing. Saat dia sedang bernyanyi. Itu termasuk ke adverb clause. Oke?